Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sudah makan? Gak apa-apa lah ya, sebentar aja. Nanti setelah kuliah ini puaskanlah ya untuk maksinya. Baik, kita mulai kuliah siang hari ini. Kita masuk ke mata kuliah Teknik Pembuatan Akta Lanjutan, materi pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli atau biasa disebut PPJB. Jadi tujuannya mata kuliah ini agar mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis hukum material di bidang kenotariatan, kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi syarat sahnya perjanjian, mampu menganalisis aturan hukum perdata maupun pidana sebagai bingkai dalam akta PPJB. Kemudian mampu menyusun draft PPJB secara benar dan sesuai kaidah hukum. Mampu melakukan simulasi sebagai notaris dalam pembuatan akta PPJB secara profesional. Nah, sebelum masuk ke materi, kita review yang pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan akta PPJB dalam jual beli tanah? Dan bagaimana peran notaris dalam akta PPJB ini? Mana Pangeran? Oke, Pangeran bisa jawab? Betul sekali. Sekarang peran notaris? Iya, betul sekali. Yohana mana Yohana? Oke, Yohana bisa nambahkan? Oke. Nah, bagaimana dengan peran notaris? Ya, betul sekali. Artinya adik-adik semua sudah paham dengan akta PPJB berdasarkan keseluruhan daripada perkuliahan sampai dengan minggu ini. Nah, kita masuk kepada konsep dasar PPJB. Konsep dasar PPJB. Sekarang kita masuk kepada definisi. Apa sih PPJB? PPJB adalah perjanjian pendahuluan. Perjanjian pendahuluan antara penjual dan pembeli dibuat karena syarat formil jual beli tanah berdasarkan PP 24/1997 belum terpenuhi. Jadi jawaban daripada Pangeran dan Yohana tadi sudah masuk ya. Kemudian apa alasan digunakan PPJB? Nah, adik-adik harus perhatikan, kenapa kok harus dibuat akta PPJB? Karena sertifikat belum diroyah. Artinya sertifikat itu sebelumnya adalah jaminan di bank, kemudian sudah dilakukan pelunasan dan harus dilakukan penghapusan hutang yang tercatat dalam sertifikat, itu namanya royah. Kemudian letak tanah berada di luar wilayah jabatan PPAT. Karena adik-adik harus tahu bahwa PPAT dengan notaris itu berbeda. Jabatan PPAT hanya di tingkat kabupaten atau kota. Sementara jabatan notaris, wilayah jabatannya di seluruh provinsi. Jadi misalnya Ibu notaris Deli Serdang, artinya kantor Ibu di Deli Serdang, wilayah jabatan Ibu di seluruh provinsi Sumatera Utara. Kemudian penjualan sebagian dari luas tanah dalam sertifikat. Misalnya ada sertifikat luasnya 1000 meter, pemiliknya mau menjual tetapi hanya 100 meter saja, maka notaris akan membuatkan akta PPJB sebagai perjanjian pendahuluan untuk dilakukan selanjutnya menjadi AJB dan dilakukan balik nama.
Kemudian sertifikat masih belum dibalik nama. Bagaimana ini contohnya? Sertifikat belum dibalik nama itu ketika sertifikat atas nama almarhum, orang yang sudah meninggal, tetapi saat ini mau dijual oleh ahli warisnya. Harusnya dibalik nama dulu, tetapi boleh tidak dibalik nama. Kalau orang perlu duit kan dijual aja, kemudian notaris akan membuat akta PPJB, kemudian baru dilakukan balik nama. Kemudian, jadi apa fungsi dasar daripada PPJB? Fungsi dasar sebagai bukti pendahuluan adanya peralihan hak atas tanah. Jadi bukti sekarang ini sudah beralih hak atas tanah. Namun sesuai ketentuan PP 24, peralihan hak atas tanah harus didaftarkan sesuai ketentuan UUPA. Maka ini adalah bukti sementara pendahuluan. Kemudian memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu diperlukan notaris yang profesional untuk menjaga kepentingan para pihak karena untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Nah, bagaimana sistematika pembuatan PPJB? Sesuai pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, akta itu ibarat tubuh kita. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Nah, kepala akta itu berisi judul. Judul akta ini merupakan gambaran daripada isi akta. Kemudian ada nomor. Nomor akta itu adalah nomor yang dibuat oleh notaris setiap bulan. Kemudian ada hari dan tanggal. Kepastian ini harus dijaga oleh notaris. Artinya notaris harus menjaga kepastian hari dan tanggal. Pada hari ini berhadapan dengan saya, maka hari ini harus benar-benar berhadapan dengan notaris. Biasanya pada hari ini tanggal, jam, ada jamnya. Jadi jangan membuat akta yang sudah ditandatangani dulu atau ditandatangani kemudian tetapi hari dan tanggalnya sudah dibuat. Nah, inilah akan melahirkan tindak pidana yang dituduhkan kepada notaris, memberikan keterangan palsu di dalam akta otentik. Kita lanjut. Badan akta. Badan akta yaitu komparisi akta yang berisi uraian tentang identitas, kapasitas, dan legalitas para pihak, premis hukum yaitu fakta yang menjadi dasar perjanjian, kemudian klausula-klausula isi perjanjian sebagaimana diatur di dalam 1320, objek perjanjian, kemudian harga dan syarat pembayaran, kemudian syarat dan ketentuan jual beli. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kuasa mutlak. Nah, kuasa mutlak ini adalah kuasa yang diberikan kepada pembeli bahwa dia sudah selaku pemilik, tak bisa dicabut dan tidak gugur karena ketentuan 1813 KUH Perdata. Kemudian sanksi apabila wan prestasi ini untuk PPJB yang bertahap. Nah, akhir akta ini supaya kalian tetap ingat, akhir akta ini adalah kaki akta. Kaki akta itu berisi tempat pembuatan dan tanda tangan akta. Kemudian identitas saksi, bahwa akta itu wajib ada 2 orang saksi. Kemudian ada pembacaan akta oleh notaris, kemudian ada sidik jari, ada jumlah perubahan atau renvoy, kemudian tanda tangan para pihak, saksi-saksi, dan notaris. Nah, hal penting yang harus diperhatikan adik-adik ya dalam akta PPJB. PPJB harus memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian. Ini kan sudah dapat nih dari S1. Syarat sahnya perjanjian adalah di pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian sebagai wujud kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam 1338 KUH Perdata, bahwa segala sesuatu yang sudah dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun demikian tidak boleh bertentangan dengan
norma dan kesusilaan. Kemudian ketika akta dibuat tanpa memperhatikan syarat formalitas, berakibat para pihak yang dirugikan dapat menuntut notaris berdasarkan ketentuan pidana dan perdata. Inilah pentingnya notaris harus menjaga kepentingan para pihak sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan. Kemudian dari yang Ibu jelaskan tadi, dapatlah dipastikan sekarang bahwa peran notaris adalah memastikan keabsahan identitas para pihak, waktu penghadapan dan tanda tangan para pihak, memastikan objek pembayaran dan isi perjanjian, selalu amanah dalam menjaga kepentingan para pihak dan wajib berhati-hati menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum. Jadi inilah kenapa notaris itu sangat-sangat penting menjadi sentra di dalam pembuatan akta, karena notaris diberi kewenangan oleh negara untuk menjaga kepentingan para pihak sebagai pejabat umum yang menjaga kepentingan para pihak. Nah, sekarang Ibu berikan contoh kasus singkat. Ada penjual dan pembeli sepakat akan melakukan jual beli atas tanahnya bersertifikat hak milik. Kemudian sertifikat itu masih terdaftar atas nama almarhum, atas nama pewaris. Sekarang ahli warisnya mau menjual tanah ini, masih terdaftar atas nama pewaris. Nah, akta apa yang mau dibuat? Pastinya akta PPJB. Nah, dari seluruh yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita minta review ya. Coba ini kan ada pertanyaan nih ya, Ibu mau mereview. Apa saja klausul penting yang harus dimasukkan dalam akta PPJB? Siapa? Oh, Sandra ya. Oh, baik sekali Sandra. Coba Sandra dijawab. Iya. Pasal 1338 ayat 3 kan bahwa dan juga pasalnya dari para pemerintah Oke, lengkap sekali ya jawaban Sandra. Coba sekarang saya review lagi. Kapan diperlukan akta PPJB? Ada yang bisa? Oke, coba siapa? Ana, ayo, silakan. Oke. Iya. Oke. Baik sekali. Ada yang mau nambah? Oh, rupanya sudah, karena semua sudah terjawab oleh Ana dan Sandra. Baik. Jadi kesimpulannya, syarat sahnya perjanjian jual beli harus sesuai pasal 13, 20 dan 1338 KUH Perdata. Apa 1320 itu? Syarat sahnya perjanjian yaitu harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif diantaranya ada kecakapan, kemudian ada kesepakatan. Makanya di dalam akta selalu ada identitas
Kemudian di dalam identitas itu kita akan tahu apakah sudah dewasa atau cakap untuk berbuat hukum atau tidak. Kemudian ada kesepakatan. Dari premis untuk masuk ke dalam isi PPJB pasti ada klausula. Para pihak sepakat. Nah, disitulah wujud dari syarat subjektif, ya. Kemudian syarat objektif. Syarat objektif adalah sebab yang halal dan suatu hal tertentu. Objeknya sudah ditentukan, ya. Dan objeknya itu tidak boleh melanggar undang-undang. Jadi kalau misalnya sertifikat lagi diagunkan, kemudian dijual, itu juga tidak boleh. Maka harus sesuai 1320. Nah, 1338 itu bagaimana Bu penerapannya? 1338 itu ketika suatu perjanjian dibuat oleh dua orang atau dibuat oleh para pihak, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat. Artinya kalau ada yang melanggar, dia harus, kalau ada yang melanggar dia tidak sah, ya. Kemudian PPJB diperlukan ketika persyaratan formil jual beli sesuai PP 24/1997 belum terpenuhi, dibuat sebagai bentuk perjanjian pendahuluan. Kemudian peran notaris sebagai pejabat umum dalam rangka menjaga kepentingan para pihak sangat penting, ya. Jadi Ibu mau berikan tugas kelompok untuk dibahas minggu depan. Kita membagi dalam 3 kelompok. Satu kelompok menyusun identitas para pihak dalam sebuah komparisi akta. Kemudian kelompok 2, kelompok 1 dari nomor absen 1 sampai 7. Kita kan ada 21 nih ya. 1 sampai 7. Kemudian 8 sampai 14 menyusun objek jual beli dengan cara memverifikasi cara pembayarannya dan peralihan hak kepemilikannya. Kemudian kelompok yang ketiga menyusun kuasa mutlak yang ada di dalam akta dan penutup akta. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, sudah nggak ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih atas semua perhatian yang diberikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat siang, saya akhiri pertemuan sore hari ini. Sampai jumpa di minggu depan untuk pelaksanaan tugas kelompoknya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.